Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin sharing terkait hal-hal yang menyebabkan skripsi itu lama atau faktor-faktor yang menyebabkan skripsi itu lama. Nah, ini sebatas pengalamanku saja selama menempuh pendidikan S1 dulu ya. Saya ingin sharing ke teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Faktor yang pertama atau hal-hal yang menyebabkan kenapa skripsi itu lama, yang pertama itu sepengalaman saya itu yaitu terkait dengan kecanduan game online. Nah, kenapa game online ini menyebabkan skripsi itu lama? Nah, ini pengalaman saja. Jadi beberapa teman gitu kan, adalah beberapa teman gitu kan kecanduan game online sehingga membuat skripsinya itu lama. Nah, ini nggak satu dua orang ya, tapi beberapa orang gitu kan kecanduan game online ini sudah asik main game online gitu kan, sehingga menyebabkan mereka lupa akan skripsinya. Sebenarnya sih nggak masalah kita main game ya, sebenarnya nggak masalah gitu kan, sekedar untuk refreshing, untuk main-main gitu kan. Tapi jangan sampai kecanduan gitu kan, jangan sampai membuat waktu kita itu habis hanya untuk main game gitu. Nah, itu masalah pertama, yaitu biasanya karena kebanyakan main game online. Ayo, siapa yang kecanduan game online sehingga skripsinya lama, telat? Komentar di bawah. Nah, itu ya faktor pertama kenapa skripsinya lama, yaitu kecanduan game online. Nah, ini sepengalaman saya aja ya, karena ya itu teman-teman, beberapa teman gitu kan ada skripsinya lama karena game online itu. Terus yang kedua terkait, nah ini takut bertemu dengan dosen pembimbing gitu kan. Nah, biasanya kasus ini itu kalau misal udah lama gitu kan, udah lama nggak ngadep-ngadep dosen pembimbing, terus mungkin belum ada progres gitu kan. Nah, ini menyebabkan mahasiswa itu biasanya takut untuk bertemu dengan pembimbing. Sebenarnya nggak usah takut gitu kan ya, kita meskipun hanya progresnya sedikit atau misalnya belum ada progres, gak apa-apa gitu kan. Kita diskusi aja, konsultasi aja gitu kan. Nanti ketika misal ada kesulitan atau misal ada hal-hal yang membingungkan, kita bisa tanya dengan dosen pembimbing kita. Nah, kebanyakan atau yang beberapa kasus yang saya temui, kenapa itu skripsinya molor gitu kan, skripsinya lama, itu karena biasanya takut bertemu dengan pembimbing. Sehingga kalau bertemu dengan pembimbing aja takut, bagaimana proses skripsinya selesai? Nah, ini kan jadi masalah juga gitu. Nah, itu poin kedua, takut bertemu dengan pembimbing. Jangan sampai ya, kalau pengen diskusi ya diskusi aja, sehingga nanti solusinya bisa terpecahkan gitu kan, bisa masalahnya bisa terpecahkan, solusinya dapat, seperti itu. Kemudian poin yang tiga yang menyebabkan skripsi itu lama, itu ya ini sudah masalah umum mungkin ya, yaitu malas. Jadi karena malas gitu kan, kurang semangat, atau biasanya juga sebenarnya mungkin di hal-hal di kejadian-kejadian atau di kondisi-kondisi tertentu mungkin kita ada kejenuhan gitu kan dalam riset, dalam skripsi, itu wajar aja. Tapi jangan sampai membuat itu terlalu lama sehingga kita kadang mengulur-ulur waktu, sehingga
malas ngerjain skripsi gitu kan. Nah, ini juga salah satu faktor kenapa skripsinya menjadi lama, itu malas itu sendiri ya. Jangan sampai ya, yang merasa pasti ini ketawa-ketawa sendiri. Kemudian udah poin ketiga itu. Kemudian poin keempat itu bidang skripsinya itu biasanya kurang cocok atau terlalu berat. Nah, terkait skripsi, jadi jika skripsinya itu terlalu berat bagi teman-teman, itu juga bisa menyebabkan skripsinya lama. Jadi sebenarnya skripsi itu kan kita belajar memulai untuk riset gitu kan. Jadi jangan terlalu berat sekali. Misal sudah level seperti S2, S3, nah itu belum. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi teman-teman. Jadi jangan terlalu berat. Nah, karena misal udah terlalu berat, kurang bidangnya kurang cocok, atau topiknya kurang cocok, nah ini bisa menyebabkan skripsi teman-teman ini bisa lama seperti itu. Nah, itu poin keempatnya. Kemudian selanjutnya poin kelima itu beberapa yang saya temui itu terkadang itu kurang cocok sama dosen pembimbing. Nah, ini sebenarnya masalahnya harusnya diputuskan pas mau memilih dosen pembimbing ya. Karena juga jika kita komunikasinya kurang bagus dengan dosen pembimbing, ini juga bisa menyebabkan skripsi kita menjadi molor, menjadi lama. Nah, harusnya waktu memilih dosen pembimbing itu benar-benar teman-teman itu juga mengambil pertimbangan gitu kan. Misalnya cocok dengan bidangnya, kemudian mungkin mudah ditemui atau lain sebagainya gitu. Karena kalau nanti di tengah jalan teman-teman kurang cocok, ini bisa menyebabkan skripsi teman-teman ini juga menjadi molor. Sehingga mungkin nanti next aku buat video terkait bagaimana tips memilih dosen pembimbing gitu ya. Karena hal ini juga bisa menyebabkan skripsi teman-teman kalau nggak cocok ini bisa lama seperti itu. Kemudian poin ke berapa ini? Poin ke-6 ya. Itu mungkin ini ya, dosen sulit ditemui. Mungkin terlalu sibuk atau jarang diskusi. Nah, sebenarnya banyak faktor ya dalam menghambat skripsi kita itu menjadi lama, yaitu baik diri kita sendiri, faktor internal maupun faktor luar, seperti mungkin kesibukan dosen. Ya, dosen pasti ada kesibukan gitu kan. Tapi jika mungkin dosen terlalu sibuk sehingga kita jarang bisa ketemu, nah ini juga bisa menyebabkan skripsi kita bisa menjadi lama. Nah, oleh karena itu mungkin udah seperti next aku akan buat tips memilih dosen pembimbing yang cocok gitu kan. Ya, semoga cocok gitu kan. Nah, karena pasti ada faktor internal maupun faktor luar yang menyebabkan skripsi kita menjadi molor. Dan salah satunya kita sulit ya bertemu dengan dosen pembimbing, mungkin dosennya sering proyek di luar gitu kan, sehingga mungkin jarang di ruangan atau seperti apa. Nah, ini juga bisa menyebabkan skripsi teman-teman bisa menjadi lama. Nah, terus yang poin ketujuh itu ini juga saya temui gitu kan, yaitu jarang ke kampus. Jarang ke kampus ini juga menyebabkan, ini menurut saya ya, ini menyebabkan
semangat kita itu menjadi turun gitu kan, semangat kita menjadi apa ya, kurang semangat untuk bisa ngerjain skripsi, untuk menyelesaikan skripsi. Biasanya kan kalau di kampus nanti kita ketemu teman-teman gitu kan, bisa ngobrol, bisa sharing terkait apa lika-liku perskripsian gitu. Jadi lika-likunya gimana ngerjain skripsi gitu kan. Tapi kalau kita jarang ke kampus ya setidaknya sebenarnya kalaupun nggak jarang ke kampus tapi mungkin ada komunitas lain untuk kita bisa sharing dengan skripsi sih oke. Tapi misal udah jarang ke kampus, di rumah aja gitu kan, kadang mungkin kurang ada yang nyemangatin. Nah ini juga menyebabkan skripsi kita juga molor gitu kan, sehingga penglihatan saya gitu kan, anak-anak yang jarang ke kampus, jarang nge-lab ataupun jarang ngerjain di kampus itu biasanya skripsinya lebih lama dibanding anak-anak yang rajin ke kampus, kemudian sambil ngerjain skripsinya sambil penelitian, itu biasanya skripsinya lebih cepat. Nah itu sih pengalaman saya. Nah itu 7 poin ya mungkin ya, 7 poin yang bisa aku sharingkan kenapa skripsinya menjadi lama. Nah bagi teman-teman yang memiliki pengalaman selain 7 poin itu yang menyebabkan hal-hal skripsi itu menjadi lama, silakan komentar di bawah ya. Nanti bisa sharing juga. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bisa bermanfaat, dan saya doakan bagi yang teman-teman sedang skripsi, semoga skripsinya berjalan lancar dan lulus tepat waktu. Nah begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.